Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Sevanya Daniela. Kita mau membahas ada 3 soal pertanyaan teman kita tentang fisika, gitu ya. Jadi ini adalah soal tentang fisika modern. Oke, sebelum saya membahas soal ini, perlu saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Sevanya Daniela, pada channel ini kita menjanjikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, gitu ya, khususnya SMA ya. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali ada video baru kalian dapat informasinya. Oke, kita akan mulai bahas pembahasan soal ini ya. Ini adalah fisika modern, ya, materi dalam fisika modern. Kalau saya nggak salah ini materi di kelas 12, gitu ya. Oke, ini ada 3 soal, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dikatakan sebuah roket ditemukan dan memiliki panjang 100 meter ketika diukur di bumi. Nah, ini pada soal fisika modern setidaknya kalian tahu mengenai kontraksi panjang. Jadi saya mau ingatkan lagi rumus untuk kontraksi panjang, yaitu L sama dengan L0, gitu ya, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kalian yang tidak boleh lupa untuk rumus kontraksi panjang. Dalam arti kata, kalau misalnya suatu benda bergerak dengan kecepatan tertentu, maka panjangnya akan menjadi lebih pendek, dia terkontraksi, dibanding kalau benda itu berada dalam kondisi diam. Gitu ya. V itu adalah kecepatan benda bergerak, dan C ini adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8. Gitu ya. Oke, nah kembali ke soal nomor 1 tadi, dia bilang memiliki panjang 100 meter. Berarti ini adalah ketika dia diukur di bumi, berarti ini adalah L0-nya. Gitu ya. Meninggalkan bumi dan bergerak sejauh 2 kali 10 meter per sekon. Harusnya 2 kali 10 pangkat 8 tentunya ya. Oke. Berapakah panjangnya jika diukur dari bumi, dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 harusnya nih ya, ada pangkat 8-nya. Oke, berarti ini tanya di sini adalah L-nya. Gitu ya, jadi diukur oleh suatu benda yang diam di bumi, sedangkan benda itu sendiri sudah bergerak, gitu ya. Jadi dalam kondisi bergerak, berapakah panjangnya sekarang, gitu ya. Oke, berarti kita cari L-nya, berarti ini L sama dengan, masukin aja, L0-nya adalah 100, gitu, akar, ini adalah 1, min V-nya tadi adalah 2, kali 10 pangkat 8 harusnya nih ya. Jadi ini adalah 2, kali 10 pangkat 8, jangan lupa dikuadratkan, gitu. Per C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ini juga dikuadratkan. Sebenarnya ini nggak ada masalah karena nanti dicoret sih. Oke, kalau kita lanjutkan ini menjadi 100 akar 1 min, ini 10 pangkat 8 sama-sama dicoret hilang. Jadi tinggal 2 kuadrat per 3 kuadrat, yaitu 4 per 9. Bisa ya? Oke, jadi ini tinggal 100 akar 1 dikurangi 4 per 9, 1 ini adalah 9 per 9. Jadi 9 per 9 dikurangi 4 per 9, 35 per 9. Nah, ini yang sedikit agak ribet karena akar ini yang agak sedikit, kalian tidak bisa hitung, harus menggunakan kalkulator. Gitu ya. Jadi secara singkat, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, ini menjadi, kalau kita buat dalam bentuk, bilangan campuran, berarti ini akar 9-nya bisa keluar menjadi 3. Jadi ini jadi 100 per 3 akar 5. Gitu ya. Kalau jawabannya boleh dalam bentuk seperti ini, maka ini udah selesai. Tapi kalau dalam bentuk desimal, maka kalian harus hitung pakai kalkulator. Dan ini dapat hasilnya adalah 74,536 meter. Gitu ya. Ini hasil dari benda itu kalau dia bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka dilihat oleh bumi, panjangnya hanya menjadi 74 yang asalnya 100 meter. Jelas ya? Ini untuk jawaban nomor 1. Oke, jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit. Cuman ya tentunya ini angkanya yang kalian harus hitung menggunakan kalkulator. Kecuali kalau bisa dalam bentuk akar seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut yang nomor 2 di sini. Yang nomor 2 dibilang panjangnya 100 meter juga. Ketika dalam penerbangan, panjangnya adalah 99 meter. Oh, ini panjang setelah waktu bergerak udah dikasih tahu. Pertanyaannya sekarang berapa kecepatannya sekarang yang ditanya. Gitu ya. Hampir sama dengan soal nomor 1, hanya di sini yang diminta adalah nilai V-nya. Jadi kalau saya masukkan, asalnya dia adalah setelah bergerak dia 99 meter, asalnya adalah 100. Ini adalah L-nya, ini adalah L0-nya ya. Ini akar 1 min V kuadrat yang dicari per C kuadrat. Gitu ya, yang diminta di sini adalah V. Tentunya yang dimaksud di sini adalah nilai V dalam C ya. Gitu ya. Jadi V-nya nanti berapa C gitu ya. Oke. Nah, ini kita tinggal pindah biasa aja. Ini jadi 99 per 100 gitu ya. Sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pelan-pelan aja. Oke.
Luas yang sebelah kiri ini menjadi 0,99 ya. 0,99. Akar sini pindah ke sebelah kiri menjadi kuadrat. Ini dikuadratkan. Ini akarnya hilang menjadi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke ya. Nah ini sekali lagi, ini kalian harus hitung pakai kalkulator. Ini menjadi hasilnya adalah 0,9801. 9801 ini setelah dikuadratkan. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bisa ya sampai sini ya. Setelah itu tukar tempat. Saya lanjut ke sebelah sini ya. Oke, setelah itu tukar tempat. V kuadrat per C kuadratnya kita pindah ke luas sebelah kiri. Jadi positif. Oke, V kuadrat per C kuadratnya pindah. Satunya tetap minus. Yang 0,9801 pindah ke luas sebelah kanan. 0,9801. Saya yakin kalau pindah-pindah gini kalian sejak SMP udah belajar ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Jadi ini V kuadrat per C kuadrat. Ini kalian tinggal hitung biasa. Ini hasilnya adalah 0,0199. Oke. Jadi ini V per C-nya. Ini adalah akarnya. 0,0199. Itu jadi V per C-nya adalah hasil akar ini adalah 0,141. Gitu ya. Nah, jadi berapa V-nya? Ya, C-nya tinggal pindah ke luas sebelah kanan menjadi kali. Gitu ya. Jadi saya pindah ke mana ya? Ke sini deh. Jadi nilai V-nya sama dengan 0,141 C. Inilah jawabannya. Jadi dari sini lanjut ke sisi sebelah sini ya. Oke, jadi nilai V-nya adalah 0,4141 C. Inilah kecepatan benda tersebut bergerak apabila pada saat sebelumnya dia panjangnya 100 meter, ketika bergerak pengamat melihat panjangnya menjadi 99 meter. Dia bergerak dengan kecepatan 0,141 C. Gitu ya. Kalau kamu diminta berapa nilainya, C-nya tinggal kamu ganti dengan 3 kali 48, dapatlah nilai V-nya. Oke, bisa ya? Oke, itu jawabannya kedua. Sebenarnya prinsip nomor 1 dan nomor 2 prinsipnya sama. Hanya nomor 1 dicari L-nya, sehingga kamu tinggal hitung biasa. Yang nomor 2 dicari V-nya. Oke ya, bisa ya? Kita akan lanjutkan satu soal lagi yang nomor 3. Sebelumnya saya hapus dulu sebentar ya. Oke, ini saya udah hapus, sekarang kita bahas yang nomor 3. Oke, yang nomor 3, dia bilang sebuah batang sepanjang 1 meter, berarti ini ada L0-nya ya, bergerak dengan 0,6 C, berarti ini V-nya. Gitu ya. Hitung panjangnya yang terlihat oleh yang A, pengamat yang diam, yang B, pengamat yang bergerak dengan batang itu sendiri. Jadi ini ada dua pertanyaannya gitu ya. Yang pertama adalah kalau pengamat yang diam, caranya sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini rumusnya biasa aja. Tidak pakai kurung juga nggak apa-apa. Tadi L-nya dicari gitu ya. Ini untuk pengamat yang diam. L0-nya adalah 1 meter. Akar 1 min dia berjalan dengan kecepatan tadi dibilang 0,6 C. 0,6 C. Jangan lupa dia dikuadratkan. Gitu ya. Per C kuadrat. Bisa ya? Oke. Jadi L sama dengan 1 akar 1 minus 0,6 C kuadrat ini adalah 0,36 C kuadrat. Jangan lupa C-nya juga dikuadratkan. Oke, per C kuadrat. Sehingga ini bisa dicoret. Gitu ya. Sorry, ini masih dalam akar. Oke, jadi L-nya tinggal 1 akar 1 dikurangi 0,36 adalah 0,64. Betul ya? Nah, akar 0,04 itu adalah 0,8 dikali dengan 1 jadi hasilnya 0,8 meter. Inilah panjang benda tersebut apabila dilihat dari pengamat yang diam, apabila benda yang panjangnya 1 meter bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Maka panjangnya dilihat oleh pengamat yang diam adalah 0,8 meter. Bisa ya? Oke, sekarang yang kedua, bagaimana kalau pengamat itu sendiri ikut bergerak bersama dengan batangnya? Jadi pengamat itu seakan-akan duduk di batangnya, gitu ya. Nah, berapa panjangnya? Tentunya karena pengamat itu ikut bergerak, maka dikatakan di sana bahwa dianggap seperti batangnya itu sendiri tidak bergerak terhadap bendanya. Akibatnya, L-nya tetap 1 meter. Jadi kalau suatu benda, pengamatnya ikut bergerak bersama dengan batangnya, maka panjang benda itu sama seperti dengan benda diam biasa, yaitu 1 meter. Jelas ya? Oke, jadi ini 3 soal mengenai fisika modern yang pasti namanya salah satu bagiannya tentang kontraksi panjang. Oke, mudah-mudahan ini kalian bisa mengerti. Kalau masih ada yang belum jelas, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa juga kalau kalian ada soal atau ada pertanyaan, ada PR yang ingin dibuatkan pembahasannya seperti ini, silakan foto dan kirim ke deskripsi, ke email yang ada di kolom deskripsi. Ya, sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-temanmu yang lain ya. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.